Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Tahukah sahabat, apa itu tatoyur, atau tiara, atau kesialan dalam pandangan Islam? Seringkali kita mendengar atau bahkan diri kita sendiri tanpa sengaja mengucapkan kata sial. Biasanya kata sial diucapkan ketika mendapatkan situasi yang buruk, atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nasib sial seringkali dihubung-hubungkan dengan hal buruk, atau kekuatan gaib yang akan diakibatkan dari perbuatan yang kita lakukan. Lalu apa sebenarnya pandangan Islam terhadap kesialan yang menimpa seseorang? Apakah ada nasib sial atau angka sial dalam Islam? Berikut penjelasannya. Keyakinan sial terhadap sesuatu di dalam Islam dinamakan tatoyur atau tiara. Islam memandang tatoyur sebagai perbuatan syirik yang merupakan dosa yang paling besar, bahkan pelakunya tidak diampuni oleh Allah apabila dia mati dalam keadaan tersebut, dan belum sempat bertaubat kepada Allah. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lain selain syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Tatoyur juga berarti menganggap sial atas apa yang dilihat, didengar, atau yang diketahui. Ketika yang dilihat yaitu, melihat sesuatu adalah yang menakutkan, yang didengar seperti mendengar burung gagak, dan yang diketahui seperti mengetahui tanggal, angka atau bilangan. Orang yang bertatoyur tidak memiliki rasa tawakal kepada Allah, dan senantiasa bergantung kepada selain Allah, yaitu bergantung kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya, dan merupakan sesuatu yang termasuk tahayul dan keraguan-raguan. Berikut pandangan Islam mengenai tatoyur atau tiara kesialan. 1. Kesialan yang dianggap orang adalah ketetapan Allah. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, ini disebabkan usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang bersamanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 131. 2. Tiara adalah perbuatan syirik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiara itu syirik, tiara itu syirik, tiara itu syirik dan setiap orang pasti pernah terlintas dalam hatinya sesuatu dari hal ini. Hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 909 dan Abu Daud nomor 3910. Lafal hadis dari Abu Daud. Tatayur bisa menjadi syirik akbar apabila meyakini benda-benda atau makhluk tersebut yang menciptakan kesialan, atau keburukan selain Allah, atau meyakini bahwa benda-benda atau makhluk tersebut ikut serta bersama Allah dalam menentukan kesialan. Namun jika menganggap bahwa benda-benda atau makhluk tersebut hanyalah sebab atau petunjuk munculnya kesialan, atau keburukan yang diciptakan oleh Allah, maka tatayur termasuk syirik kecil. Dalam hadis lainnya yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengurungkan niatnya karena tiara, maka ia telah berbuat syirik. Para sahabat bertanya, lalu apakah tebusannya? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hendaklah ia mengucapkan, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau, tiadalah burung itu yang dijadikan objek tatayur, melainkan makhlukmu dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Hadis riwayat Ahmad 2 halaman 220. 3. Janganlah berburuk sangka kepada Allah atas kesialan yang terjadi. Tidak sedikit manusia yang menemui hambatan dalam hidupnya menganggap dirinya sedang sial. Bahkan dirinya merasa bahwa Allah benar-benar menakdirkan kondisi sial itu. Padahal hanya Allah yang paling mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Bisa saja apa yang Allah akan berikan bukan suatu perkara yang kita senangi, tetapi itu baik untuk kita. Sebagai contoh, kita pernah mendengar berita mengenai orang-orang yang mengalami ketinggalan pesawat atau kereta api. Ada yang langsung beranggapan bahwa dirinya sedang sial bahkan marah-marah. Akan tetapi, seketika anggapan bahwa dirinya sedang sial berubah menjadi rasa syukur baginya, ketika mereka mendapatkan berita bahwa pesawat atau kereta api yang seharusnya mereka berada di dalamnya mengalami kecelakaan. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. 4. Larangan bertatayur dijadikan penghalang. Hal ini dijelaskan dalam hadis dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu,
bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Di antara kami ada orang-orang yang bertatayur." Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itu adalah sesuatu yang akan kalian temui dalam diri kalian, akan tetapi janganlah engkau jadikan ia sebagai penghalang bagimu." Hadis riwayat Muslim nomor 537. 5. Tidak dibenarkan menganggap sesuatu mudarat adalah sial. Hal ini disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak dibenarkan menganggap penyakit menular dengan sendirinya tanpa ketentuan Allah, tidak dibenarkan beranggapan sial, tidak dibenarkan pula beranggapan nasib malang karena tempat, juga tidak dibenarkan beranggapan sial di bulan Safar." Hadis riwayat Bukhari nomor 5757 dan Muslim nomor 2220. Saat ini tidak sedikit dari kaum muslim yang masih kental dengan anggapan terjadinya keburukan sesuatu yang menimpa seseorang adalah kesialan. Baik itu dari angka, weton, hari lahir, tempat dan waktu tertentu. Contohnya yang sering terjadi di negara kita adalah 1. Adanya anggapan bahwa anak yang sering sakit-sakitan, akibat dari nama yang terlalu berat diembannya, sehingga harus ada penggantian nama. 2. Adanya anggapan misalnya di suatu daerah perkampungan sebelum kedatangan saudara X, keadaan kampungnya aman, namun setelah saudara X menetap di kampungnya banyak kesialan yang terjadi. 3. Adanya anggapan bahwa bulan Suro atau bulan Muharram adalah bulan keramat yang tidak boleh mengadakan hajatan, walimahan atau acara besar lainnya. 4. Adanya anggapan melewati terowongan X harus membunyikan klakson 3 kali agar tidak terjadi kesialan. 5. Adanya anggapan jika menabrak kucing hingga mati, maka musibah akan menghampiri si penabrak. 6. Adanya anggapan angka 13 adalah angka sial. 7. Adanya anggapan jika tidak berikan sesajen ke laut kidul akan mendatangkan bencana. Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya contoh anggapan kesialan atau tatayur yang terjadi. Intinya adalah kita harus lebih berhati-hati atau waspada terhadap hal tersebut. Kita sebagai umat muslim wajib meningkatkan keimanan kita kepada Allah, dan meyakini adanya keberuntungan dan kemudaratan adalah ketetapan Allah. Tidak ada makhluk apapun yang dapat merubah ketetapannya, jikalau Allah sudah berkehendak. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani nutfah selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah alaqah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging mudghah selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 6594 dan Muslim nomor 2643. Semoga kita selalu dijauhkan dari sifat dan perilaku tatayur agar tidak terjerumus dalam kesyirikan. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.